Terus saya kan punya prinsip dulu tuh, pengangguran kalau ditekunin itu menghasilkan gitu. Ya benar. Ya karena nganggur jadi banyak waktu nih buat bikin video gitu kan. Mau bisa mana emang nuturkan orang kieu mah urang geus alus takru aya gitu naon gitu. Dia biasa lah gitu. Nah itu jadi motivasi. Jadi motivasinya. Ini kalau 20.000 kita kasihkan ke si emak, ngahinakeun moal sih, menghinakan enggak sih? Moal mang, enggak, ayo kita kasih 10.000 kita buat bensin dia nyampe lah gitu. Iya. Balik lagi Ma, iya aya artos 20.000. Kang, itu posisi lagi hujan, ini tanah kering, tanah yang kena basah. Uang 20.000 beliau tempel di kening, nangis, sujud. Ya Allah Gusti, ujang nuhun. Ya, 20.000 jang meser obat sih Abah. Kita ngegeter Pasti ngegeter sih. Ngegeter mana? Ya. Saya ambil 25 juta juga aman sebetulnya buat beli motor lah buat ini. Betul. Amal, nggak ada yang tahu loh orang. Iya. Tapi saya ini adalah amanah. Dan ini melatih mental saya. Saya bilang sama istri gini, Bu tenang, kalau kita ngelancarin urusan orang lain, Allah yang akan handle semua. Iya. Besoknya saya itu di Salawu ditabrak truk dari belakang mental sampai 10 meter. Dan itu saya ingat orang bilang maut. Saya itu udah di antara pertengahan antara hidup dan mati waktu itu. Sampai ada teman yang punya inisiatif, dia pengen ngonten nge-review keadaan saya, tapi Allah nggak ngizinin mungkin ya. Cuman saya ingat kata guru, Cep yang sabar ya, Allah akan kasih hadiah, siapkan Cep hadiah. Karena Cep udah berjuang, Cep udah menebus. Bener 2 bulan dari situ lah baru ketemu Mbak Imong. Oke. Nah, di situ dari sana. Allah kasih hadiah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mudah-mudahan warginet semua dalam keadaan sehat walafiat, terus dilancarkan segala aktivitas dan rezekinya. Hari ini saya Jidan Olay kembali menemani teman-teman semua untuk terus mantengin menyaksikan tayangan-tayangan, dan kali ini ada episode terbaru dari Suara Garut. Tapi sebelum itu seperti biasa kita pantun dulu. Oke, dibantu cakepnya ya. Acan, sabar. Jalan-jalan pergi ke Nepal. Jangan lupa mampir ke Al Hilal. Hari ini kita kedatangan konten kreator yang sangat spesial. Tepuk tangan buat Kang Bilal. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Di OTW jam seberapa Kang nembe teh? OTW pagi. OTW pagi sampai Garut. Kebetulan memang ada kegiatan di Garut Selatan di Banjarwangi. Jadi tadi sampai Garut kota itu pagi-pagi, baru tidur 2 jam nih Kang. Tidur 2 jam. Langsung dipanggil ke sini. Langsung ka dieu. Henteu rada mudeng teu? Aman. Oke, boleh lah. Disapa-sapa dulu Akang, kenalan dulu boleh, silakan. Assalamualaikum warginet di Garut. Alhamdulillah sekarang saya ada di Garut dan satu kebanggaan bisa ada di sini sekarang. Mudah-mudahan dari pertemuan ini bisa ada hikmah terbaik, pokoknya gitu aja. Pokoknya sehat semuanya. Oke, sangat sesuai sekali dengan kondisi hari ini teman-teman semuanya. Bagaimana zaman hari ini, bagaimana kondisi kita hari ini yang serba teknologi, serba media dan lain sebagainya. Kita akan langsung ngobrol dan kita akan ulik bagaimana proses kreatif, bagaimana perjuangan dari seorang Kang Bilal yang sekarang akhirnya bisa mencapai menjadi seorang konten kreator. Nah, sebetulnya makanya kalau saya pribadi gitu, ngomongin konten kreator tuh sekarang kayak udah di otak tuh konten kreator tuh udah template. Oh, konten kreator nyiin konten menurutnya, bikin konten, update, entah itu mau dance, entah itu mau daily vlog dan lain sebagainya, ya. Tapi untuk konten Akang satu ini ada story-nya, ini ada ceritanya sebetulnya ya. Nah, kalau tadi saya lihat-lihat di Instagramnya beberapa kali banyak merangkul masyarakat terutama ya. Orang-orang yang mungkin perlu dirangkul dan lain sebagainya. Tapi udah yakin ini teh prosesnya untuk mencapai ke titik ini pasti ada awal mula. Nah, kumaha atas ceritana tiba-tiba ngerek jadi konten kreator. Kumaha atas ceritana teh? Ya, kalau perjalanan jadi konten kreator itu jujur sih dulu awal itu 2015 kayak ikut-ikutan. Jadi dulu tuh di eranya banyak yang bikin konten film pendek. Nah, itu di YouTube tuh pertama kalinya. Jadi dulu kayak TikTok, Instagram
Sekarang FB Pro nih nggak terlalu dipakai mereka itu ya. Jadi kita ke YouTube aja gitu. Karena ini mungkin dulu teh karena pengangguran. Oh gitu. Ya. Nggak tahu mau ngapain gitu ya. Terus saya kan punya prinsip dulu tuh. Pengangguran kalau ditekunin itu menghasilkan gitu. Ya benar. Ya karena nganggur jadi banyak waktu nih buat bikin video gitu kan, bikin apalah gitu. Kalau dulu kan kayak yang penting kita nyimpen dokumentasi aja. Nah, makanya kalau sekarang lihat story video saya 2015 pengen ketawa gitu dengan kurusnya, dengan ya gitulah. Jadi sebuah perjalanan story gitu kan. Ikut-ikutan dulu tuh kayak ada di teman sama kampung itu mereka bikin film pendek tuh. Ada tim, ada kru gitu kan. Kita liatin tuh syuting di sawah. Seru ya. Padahal waktu itu teh belum apa ya, fasilitas belum banyak. Seadanya seadanya. Kalau sekarang kan kamera udah canggih. Wow, udah keren lah gitu. Terinspirasi lah. Kenapa ya saya juga bikin lah seru-seruan gitu. Ternyata ngikutin dengan bermodalkan HP retak masih Android ngeblank gitu kan dulu teh bikin film-film pendek gitu kan. Dan ternyata nggak berkembang. Nggak berkembang. Berapa lama tak nggak berkembang teh? Ya nggak berkembang. Ya sebulan 2 bulan lah. Setiap hari bikin konten gitu. Karena nggak ada kerjaan juga waktu itu. Sempet juga ya biasa lah diledek-ledekin sama teman yang udah profesional itu. Wah, mau bisa mana emang nuturkan orang kieu mah urang geus alus takru aya gitu naon gitu. Ya biasa lah gitu. Nah, itu jadi motivasi. Jadi motivasi ya. Nah, ngebuktiin gitu kan. Bikin lah film-film pendek gitu. Dari mulai cerita ngarang sendiri, ngamera sendiri. Dulu nggak in frame saya. Di belakang layar aja fokus. In frame sendiri, ngedit sendiri, ditayangin sendiri sampai pengen channel YouTube ada subscribe tuh punya HP temen pinjem dong subscribe channel sorangan gitu. Ngajoki HP baturnya. Bangga banget waktu pertama kali dapat 1000 subscriber YouTube itu dulu bangga banget. Kalau title jadi YouTuber itu kan dulu wah udah bangga. Iya. Bangga disebut YouTuber. Kalau sekarang mah banyak jalan menuju beda-beda betul. Nah, terus waktu itu lama kelamaan bikin film pendek sampai beberapa judul, nguploadnya seminggu cuman 1 kali. Wah, ini mau sampai kapan gitu kan. Jadi dipikir saya tuh karena jujur dulu itu pengen punya uang, pengen punya hasil gitu kan. Pengen punya hasil dari hasil konten atau capek kita bikin konten kalau nggak ada hasil kan. Effort ya. Apalagi nggak ada punya pekerjaan, posisi saya udah punya anak istri waktu itu kan. Jadi harus membiayai rumah ngontrak, nggak kebayar lagi sebulan pengen diusir gitu kan. Jadi pusing lah gitu. Cuman saya punya satu keyakinan sesuatu hal besar itu kita harus mulai dari hal kecil. Betul. Nggak bisa instan, nggak bisa waktu singkat, harus proses. Mendidik mental, mendidik karakter, personal branding itu penting. Jadi bedanya konten kreator sekarang sama dulu itu di mental. Nah, kalau dulu itu orang-orang dulu mohon maaf gitu ya, kayak yang mungkin sebelum saya yang sekarang masih eksis, mereka punya mental ketika mau dihujat mau apa udah kuat. Mau dapat rezeki dari konten mau eksistensi apa enggak star syndrome itu perbedaannya gitu Pak. Dulu pas udah bikin konten film pendek ngerasa capek ini nggak ada hasil, ngudak jam tayang YouTube aja nggak kekejar gitu kan. Pada akhirnya udah memutuskan saya bikin vlog biasa aja lah, video-video gitu kan. Kayak video udah ngevlog tentang konten misteri pernah saya tengah-tengah malam nyari rumah kosong. Sama nih, pernah horor-hororan gitu kan. Pernah. Salahnya saya kalau orang-orang kan kalau konten misteri settingan tuh ya, ada penampakan gitu. Kalau saya nggak ada settingan, bener-bener sendiri ya. Organik pokoknya mah. Jadi nggak laku, sieun geus puguh gitu. Ya, jadi intinya namanya menantang juri gue gitu ya. Nah, udah konten misteri, lanjut lagi kuliner gitu kan, bikin F&B gitu ya semua. Sampai titik akhir booming lah waktu itu konten-konten petualangan desa ke desa-desa explore. Itu turning point konten pertama yang naik itu di desa berarti. Desa-desa kan kayaknya seru nih bikin nge-explore tentang pedesaan alam gitu kan ya. Seru lah bisa jalan-jalan karena orang kota itu mungkin kalau lihat orang-orang pedesaan itu senang mereka gitu. Bisa menjual lah ya. Nah, waktu itu saya coba karena udah
capek bikin konten apapun nggak naik selama 2 tahun tuh. Oke, 2 tahun ya. Terus ya udahlah bikinlah video. Ini nyambung pertama kali konten sosial ya. Bikinlah video waktu itu saya diantar sama teman ada ke satu pelosok, di situ ada 3 rumah panggung semua. Kita konten lah biasa lah nge-review rumah panggung kehidupan di desa gitu kan. Satu momen itu kalau nggak salah jam 4:30 sore, posisi hujan, itu jauh banget ke perkampungan tuh jauh. Kita nyimpen motor pun jauh. Saya berteduh di satu rumah gubuk. Kirain kita itu kan saya sama temen tuh kirain nggak ada orang. Oke lah pas gitu. Nah ternyata dibuka pintu sama nenek-nenek. Jang, kena raun, kalau lebet atuh ka dieu cenah tiris hujan. Ya udahlah, kita masuk ke dalam. Someahnya orang mirun sene tah lagi masak, kirain tuh lagi masak apa, ternyata lagi masak air. Si emak itu enggak punya beras. Pas udah ngobrol-ngobrol, ada suara merintih. Itu siapa, Mak? Si Abah sakit. Udur si Abah teh cenah. Atuh tuh berobat, Mak. Tegadu acis jang cenah. Bade meser obat ka warung ge tegadu acis cenah. Di situ saya mikir, ya Allah, ini orang tua gitu. Terus yang lebih menyedihkan lagi dia punya satu anak ODGJ di situ. Udah mah sakit suaminya, anaknya ODGJ, marah-marah ngamuk-ngamuk. Itu pas tepira si Ma itu pengen uang 3.000 buat beli obat, bilang nggak punya. Nah akhirnya pas udah beres lah ngobrol-ngobrol, masuk 5:30 kita mau pamit nih sama teman namanya Odi. Pulang yuk. Nah pas pulang, pas udah jalan tuh, kan namanya hati diketuk itu kan berbuat baiknya kadang-kadang tar dulu, bukan karena nggak mau ngasih, tapi mikir nih kita gimana nanti pulang. Iya gitu. Nah akhirnya pas udah 10 langkah diketuk lah hati. Saya punya uang 30.000 Di. Ini kalau 20.000 kita kasihkan ke si emak, ngahinakeun moal sih, menghinakan nggak sih? Moal enggak, ayo kita kasih 10.000 kita buat bensin dia nyampe lah gitu. Iya, balik lagi Ma, iya aya artos 20.000. Kang, itu posisi lagi hujan, ini tanah kering, tanah yang kena basah. Uang 20.000 beliau tempel di kening, nangis, sujud. Ya Allah Gusti, ujang nuhun. Ya, 20.000 jang meser obat sih Abah. Kita ngegeter Pasti ngegeter sih. Ngegeter marah. Ngalekin lagi muriding da urang mah. Ya Allah. Nangis kucur air mata saya, meluk Odi. Doain saya. Saya berjanji saya pengen jadi YouTuber yang bisa membantu banyak orang bisa sukses. Kalau saya jadi YouTuber saya akan bantu banyak orang. Ini najar saya sama Odi. Amin Kang, Akang mah pasti bakal Kang. Itu saya posisi udah lapar, punya motor baik tuh. Itu dari kebun situ. Akhirnya singkat cerita, pulang saya edit, saya upload lah di story WA, di IG. Belum ada TikTok kan waktu itu, belum main TikTok. Adalah story di WA itu temen. Itu di mana? Saya mau nitip ini dong kue, baju. Saya ambil. Di mana teh? Di mana? Di sini. Saya ambil teh. Ambil dari Ciamis ke Banjar, cuman ngambil baju, snack, kaleng kongguan itu berapa bisa ambil. Oke. Demi bisa saya tuh balik lagi ke si Abah untuk bisa ngebantu. Gitu. Alhamdulillah akhirnya terkumpul lah uang 300.000 sama makanan. Saya bawa lagi tuh besok saya anterin. Ke situ seneng kan, mereka seneng bisa berobat gitu. Nah dari situlah titik awal mulai tersentuhnya hati. Udah pengen gini aja konten. Walaupun secara nggak punya hasil nih, kita nggak punya hasil materi ya instan, tapi setidaknya ada kebaikan yang kita lakukan. Dan itu yang dipupuk sampai akhir ini. Akhirnya alhamdulillah kacumponan jantan YouTuber tanya. Amin, alhamdulillah. Sangat dong guys. Nah inspiratif ya mah bener asli. Jadi apa ya, dulu punya prinsip guru saya bilang, kalau kita mau Allah lancarkan urusannya, sering-sering lancarin urusan orang lain. Jadi kalau kita mau bahagia, sering-sering bahagiakan orang lain. Itu suatu kunci yang membuat ya udah, kalau kita lagi pusing berarti harus sering-sering kita bahagiain orang lain. Itu. Nah singkat cerita terus berlangsung. Waktu itu konten lansia terus ada di pelosok desa, sampai rumahnya yang mau roboh kita bangun dari hasil donasi. Pokoknya banyak. Ada satu momen waktu itu pas COVID, kita ngeviralin satu lansia lagi yang rumahnya hampir roboh gitu kan, sebatang kara kita viralkan dan akhirnya dapat donasi besar tuh.
pas hari Rebo kita bikin konten, di-upload nggak FYP ya. Oke. Nah itu udah mulai main TikTok saya. Coba main TikTok. Di-upload di YouTube nggak FYP, di-upload di semua medsos nggak FYP lah, pokoknya nggak ada respon. Kebetulan banget waktu itu teh pas udah 5 tahun saya nge-YouTube, udah dimonet, berarti itu gajian pertama saya 1.300.000. Gaji pertama Dari selama, konten selama 5 tahun 2020 waktu itu. Oke. Selama 5 tahun setelah dimonet kan dapat ads, nah barulah iklan dapatlah. Itu selama 5 tahun punya gaji pertama. Dan di satu momen pas ngupload video seorang lansia, nggak ada yang donasi waktu itu teh. Cuman ada teman nitip 500.000. Udah saya mikir gini aja. Ya udah ya Allah, ini gajian pertama saya nanti tanggal 21 saya mau ambil. Jadi yang 500.000 sama 1.300.000 disatuin buat bikin di yang bocor-bocor aja lah dibetulin gitu. Oke. Nggak expect bisa ngebangun ini. Nah pas hari Jumat momen suatu itu sebelum sholat Jumat saya cek tuh di TikTok kok nggak FYP ya. Udahlah saya edit lagi, kan dialog bahasa Sunda. Saya edit dari landscape jadi potret, bari ngeblur gini ya. Ada HP foto pakailah pakai translate, set upload lah sebelum Jumatan di TikTok. Pergilah Jumatan, habis pulang Jumat 1:30 habis makan, saya lihat HP kok notif 99++. Wow, cepat itu ya. Pas saya lihat tayangan 500.000 secepat itu langsung. Dan waktu itu peraturan TikTok tuh masih aman, kayak mau nge-share nomor rekening di WA itu aman, nggak kena blok kan kalau di video, aman. Pas ada yang open donasi kan saya mau bantu, saya bikin video lagi tuh dibalas pakai PT nomor rekening dan setengah jam kemudian saya lihat rekening tek 30 juta. Wow. 30 juta up sampai 2 hari terkumpullah 75 juta. Nah, ya ini lucu nih. Kan di kampungnya itu udah ramai kan? Udah Cek Bilal mau ngebangun rumah Mas Sundira nih, bawa uang 75 juta. Pengawalan lah dari polsek mau ngawal. Udah ada pengawalan. Karena mereka mindsetnya pikirnya seorang YouTuber itu pasti datang bawa mobil, bawa kru, bawa kamera gitu. Saya sendirian, Sendirian pakai motor bike tuh. Itu kan udah berkumpul tuh. Pakai motor bike tuh, di masker, pakai helm, gendong tas, enggak ada yang nanya. Gak tahuan benernya. Gak ada yang tahuan. Padahal mereka tuh nungguin saya mau ngawal uang ya 75 juta, ternyata itu 120 juta waktu itu. Pas saya udah lewat ke bawah, pos di bawah, hei Cep Bilal naga di dia beraya ke bawah semua. Karena nyangkanya bakal pakai mobil segala rupa gitu. Karena saya masih orang susah waktu itu. Rumah juga masih ngontrak. Akhirnya dibangun lah di sini, itu dilokasikan ke perkampungan, dibuatkan rumah sampai bisa hidup aman, nyaman gitu lah. Dari situlah terus menerus bikinlah konten ngebangun rumah. Kalau nggak salah waktu itu saya ngebangun rumah udah hampir 13 rumah, sementara saya masih tinggal di rumah kontrakan yang bilik. Bocor. Ini kalau misalkan saya habis nyerahin uang donasi ngeresmiin rumah nih di konten. Pulang-pulang istri ya rumah bocor. Wow. Ya beras habis. Nah itu gimana ya? Bentar sebelum kita lanjut nih Kang. Di sisi lain Akang membantu orang. Untuk katakanlah rumahnya yang terkena rumahnya yang kurang proper, dibantu dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain Akangnya sendiri tadi WA dari istri, ini rumah bocor, kita masih ngontrak. Itu pergejolakan batin itu kayak gimana sih Kang? Kalau saya anggap itu adalah sebuah penebusan kepada Allah. Jadi melatih mental, amanah juga. Jadi di saat diujinya sama Allah itu di saat posisi seperti itu. Ketika tidak punya apa-apa, lalu ada kesempatan, mau diambil apa enggak nih? Saya ambil 25 juta juga aman sebetulnya, buat beli motor lah, buat ini. Aman, nggak ada yang tahu loh orang. Tapi saya ini adalah amanah. Dan ini melatih mental saya. Saya bilang sama istri gini, Bu tenang, kalau kita ngelancarin urusan orang lain, Allah yang akan handle semua. Sabar, kalau belum waktunya, namanya rezeki, kalau belum saatnya, belum waktunya, nggak akan ada. Tapi kalau sudah waktunya nggak dipinta, akan ada. Bahkan yang tadi cerita yang katanya gaji pertama dari YouTube yang 1.300.000 rencananya mau dipakai semua tuh. Tapi ketika diedit, habis Jumatan tiba-tiba
ada rezekinya untuk ya Itu alhamdulillah. baru niat gitu aja. Baru niat. Gitu. Dan emang uang itu udah diambil, saya udah gajian. Saya videoin, masih ada kayaknya video-videonya itu. Saya videoin pas ambil pertama uang itu masih ada. Nah, saya punya keyakinan seperti itu dan akhirnya terus seiring berjalannya waktu. Kalau saya tuh orangnya gini ya, kalau ke pelosok konten nih, kadangkala uang receh yang ada di saku itu udah nggak ada lagi sepeser pun, habis. Dikasihin aja. Bagian aja ya. Karena saya mikir gini, ya udah kalau saya masih ada HP kok, masih ada ini kalau ada apa-apa di jalan komunikasi bisa kan gitu kan, masih ada ikhtiarnya gitu. Saya mikir kayak gitu. Sampai satu momen waktu itu pas malam-malam pulang habis menyerahin donasi juga, posisi hujan, motor itu habis bensin, benar habis bensin. Dan saya yang nguji diri ya udah ya Allah, kalau memang saya harus gini ya udah istirahatlah dulu di satu warung yang tutup, dan itu posisi nggak ada sinyal. Pertolongan Allah memang ada. Saya posisi lapar, datanglah satu bapak-bapak motor Rapid, minggir pakai peci, ikut bareng ngobrol nanya. Beliau pas abis pulang tahlilan, ada 2 besek. Terus doang. Atas Pak, malu-malu kan. Atas Pak, hilaras ya. Akhirnya makan bareng tuh, makan bareng sama beliau. Makan dulu, alhamdulillah, nasi rokok juga. Nanya lah, kenaon saya bensin Pak. Udah teuing di step sama beliau. Sampai ke pom bensin diisiin sama beliau, masih ingat 25.000 diisiin. Pas beres saya mau bilang makasih, udah nggak ada. Nggak ada beliau, udah pergi duluan. Itu pertolongan Allah. Oke. Itu hal terkecil gitu, Pak. Sampai sekarang, mohon maaf nih, saya istilah katanya udah punya segalanya lah. Rumah udah ada, mobil udah ada, kendaraan ada, bisnis ada. Itu dari titik itu saya ngalamin lah. Makanya saya nggak pernah merasa saat ini saya sukses itu milik saya sendiri, enggak. Ada sebuah penebusan, ada sebuah perjalanan, ada sebuah yang harus dikorbankan. Jadi orang kalau mau sukses, orang mau bertahan sukses itu ya harus ditebus dulu, enggak instan. Mentalnya diuji, dan lain-lainnya, kesabarannya, betul. Amanah. Nah itu aman, itu berat banget ya Kang. Maksudnya Akang tiba-tiba dapat donasi 75 juta, berapa ratus juta. Dan posisi waktu itu saya masih kekurangan. Terus katakanlah waktu itu belum ada kru juga kan. Jadi Akang hanya sendiri kan. Jadi ibaratkan 75 juta bisa lah. Salawe bisa lah ya dibiasakan gitu kan. Tapi ya ada amanah ya yang dijaga. Itu. Dan belum beres, kecuali kalau memang udah beres, kecuali kalau ada orang Abila saya transfer uang 1 juta ya, 700.000 Abila kasihkan, 300 buat Abila transportasi, itu hak boleh. Betul, karena udah ijabnya seperti itu. Dan ya akhirnya saya berpikir waktu itu ketika kita tuh lagi perang loh, tapi pondasi kita nih, pertahanan kita lemah, nggak bisa juga dong. Saya mulai berpikir udah lama saya perang nih, jihad nih, jihad ngebelain orang lemah, tapi di rumah anak istri masih salah juga. Jadi saya berpikir, makanya kalau sekarang ada pegiat sosial, mohon maaf, atau lembaga, atau kalau misalkan hidupnya masih susah, segalanya susah, berarti harus diperbaiki dulu. Karena bagaimana kita mau menolong orang lain sementara hidup kita masih susah, itu akan menjadi peluang nantinya untuk, mohon maaf, melakukan betul. hal-hal yang gitu. Mungkin kata-kata hal-hal tersebut itu mungkin terkesan template, tapi karena ini sudah dibicarakan langsung oleh Akang yang udah ada experience-nya ke belakang ya, pernah menolong orang dalam katakanlah pondasinya belum kuat dulu. Makanya ini pesan mungkinnya buat konten kreator sosial bahwa kita benahi dulu dapur kita, kita amankan dulu orang-orang terdekat kita, baru kita bisa support ke orang supaya fair gitu ya, gak ada peluang untuk hal-hal kayak gitulah ya. Oke, siap. Kenapa saya waktu itu bisa bertahan, tidak tergoda dengan itu? Karena saya udah biasa hidup susah dari dulunya. Saya udah dari kecil ditinggal orang tua, udah biasa mandiri lah. Jadi kalau dulu saya tuh pas lagi ngonten, kalau nggak punya beras itu sistemnya saya tuh ke temen gitu nggak pinjem atau pinjem dong, saya nggak punya beras, enggak. Kalau saya ada pekerjaan nggak satu hari ini supaya saya bisa kebeli beras. Mau kamu suruh saya ngojek, mau kamu suruh saya ngarit, sok. Yang penting saya ada jasa saya, keringat saya, kamu pakai dan kamu bayar.
saya lakukan itu. Oke, jadi ikhtiar ya, tetap ada ikhtiarnya. Ikhtiar untuk membackup itu semua. Oke. Jadi alhamdulillah berjalan. Lalu saya mulai berpikir, oh iya, ya udah mulai bisnis kayak jualan aksesoris, apalah gitu supaya bisa membangun rumah. Lalu saya berpikir lagi, oh iya, kalau matematika manusia, kita usaha apapun, saya lah background dulu karena nggak basic nggak sekolah, nggak punya pendidikan, nggak punya banyak relasi. Mau kerja apapun saya nggak akan kebangun rumah kayaknya. Oke. Kalau matematika manusia nih, tapi saya pakai matematika Allah. Ya udahlah, Bu, kita nih ngejual jasa aja. Orang kita ditakdirkan yang ngebantu orang lain, ayah ngebantu orang lain. Udah kita fokus aja ngebantu orang lain. Biar Allah yang akan membangunkan rumah kita. Fokuslah di situ tuh, keyakinan tuh di situ perang. Udah fokus. Setelah itu 2022 di situ ya banyak hal lah. YouTube naik, mulai dari ketemu sama Abah Imbong dan lain-lain semua naik. Akhirnya kita memutuskan waktu itu habis Lebaran sama mertua ada tanah kosong, mulai pondasi aja. Saya mau punya modal itu pasir 1 truk sama batu 2 truk. Pak, udah pondasi aja Pak biar semangat gitu kan. Habis Lebaran tuh akhirnya pondasi. Ternyata 8 bulan pembangunan nggak berhenti sampai beres. Sampai beres. Dari mana tuh uangnya? Waduh, saya juga sampai sekarang itu nggak ngerti. Iya. Oke. Itu 2022. Berarti dari 5 tahun sampai 2022 7 tahun. 7 tahun saya puasanya, berkorbannya. Ya udah Bu, kan waktu itu udah Bu kita ngebantu orang lain aja. Biarlah Allah yang cukupkan kita. Yang penting kita amanah. Biarlah matematika Allah aja Bu. Matematika manusia kita nggak akan sampai kok ngebangun rumah seharga 1 miliar, nggak akan sampai. Ya udah matematika Allah dan terrealisasi. 2022 saya ngebangun, mulai 8 bulan lamanya hampir 1 tahun itu beres rumah. Berarti 2022 tuh batu loncatannya udah berdua ya, 2022. Dari 2015 itu 2022 tuh mulai kayak punya rumah, mulai punya kru mungkin, punya mobil, punya usaha. Iya, oke. Siap. Jadi nggak instan. Nah di situ banyak hal ketika masa lalunya melakukan kebaikan ternyata Allah udah siapkan Jadi kita tuh jangan takut ketika kita mengeluarkan harta kita untuk menolong orang lain atau jasa kita, informasi kita, jangan takut. Daku Allah teh bakal digantiin nanti. Cuman masalahnya yakin nggak kita? Iya benar. Yakin nggak nih kita? Apa kita maunya dipuji doang? Apa mau langsung dikasih buat baik sama orang itu yang kita tolong juga? Banyak kok saya yang orang saya tolong, ini buat AA, kan dia dapat donasi 10 juta, ini buat AA 3 juta ambil aja. Enggak Bu, udah itu buat ibu aja, saya mah nggak usah, biarin, saya dari Allah aja. Kalau dari Allah berlipat-lipat. Dan betul sekali saya ngalamin 2002 ngebangun sampai 2023 itu beres. Total hampir 800 juta saya ngebangun rumah. Dan kalau ditanya uangnya dari mana? Luka. Kalau ada syariatnya sebetulnya dari endorse, dari AdSense, dari banyak lah program-program yang pernah satu hari saya dapat endorse itu 30 juta. Oke. Gak kebayang kan dulu mah 2015 bakal ke endorse kan? Gak kebayang boro-boro loh, gak kebayang. Luar biasa sekali. Nah ternyata kesimpulannya gini, Allah itu tidak sulit untuk membuat orang lain sukses, membuat kita sukses, membuat kita kaya. Cuman sanggupkah kita ketika sama Allah dikasih kaya sama sukses? Udah siap belum? Iya bener. Banyak loh. Nah kita relevan aja ngobrol. Ketika sekarang mohon maaf banyak yang sama Allah dikasih instan, terkenal, rezekinya gampang. Kenapa turunnya lebih cepat? Nah mental belum siap. Berarti kalau dihitung-hitung Kang, sepakat ya kalau range sabar itu bukan sehari 2 hari ya? Wow, pengorbanannya penebusan. Jadi kayak kita mau ibarat lagi kecil lah sama orang tua, mah yang jajan, kan kita harus ada ikhtiar dulu, nangis dulu kah, ngerengek dulu kah, itu kan ikhtiar, barulah dikasih. Sama Allah juga gitu. Gak instan ya. Prosesnya. Oke, sangat menarik sekali Orginet semua. Ini cerita dari Kang Bilal ini kalau kita sebetulnya masih banyak. Saya lihat barusan konten-kontennya tadi yang di pinggir jalan ada anak kecil dan lain sebagainya. Ini emang udah jadi konten kreator sosial. Tapi ada satu pertanyaan Kang. Ya. Pernah star syndrome nggak? Oke. Ada di fase itu nggak ketika perjalanan dari 2015
merintis, membantu orang, tapi katakanlah pondasinya belum kuat, terus tiba-tiba dapat uang banyak, dapat exposure segala rupa, sampai gak ada di posisi, aduh kurang ya, star syndrome ya. Namanya manusia itu pasti ada. Oke. Nafsu di manusia itu pasti ada. Cuman tetap kita batasinya dengan apa? Kadang kala gini, kita itu butuh kalau seorang kreator itu butuh gebrakan sebetulnya dalam postingan apapun. Ya kita bikin konten yang memang satu momen itu pro kontra di interaksi lah gitu. Ada lah kayak nge-screenshot hasil penghasilan. Sebetulnya itu lebih ke supaya interaksi dapat lagi cuan dari situ sebetulnya. Kalau kesetara sindrom sih pasti ada sebagai manusia ya. Cuman kita membatasi, sadar diri bahwasanya kembali lagi nih. Kita dulu bukan apa-apa. Tanpa mereka ini follower bukan siapa-siapa gitu. Ya pengingatnya di sana. Pengingatnya di sana. Lalu ketika star syndrome itu ada, apa yang harus dibanggakan? Ketemu sama artis-artis besar kok gitu rasanya? Saya mohon maaf dulu barengan sama Abah Imong, capek capek nggak sanggup saya. Berapa bulan 3 bulan nggak sanggup saya melihat beliau, ya Allah. Saya sampai ditawarin, Bilal lu ikut gua kasih rumah, istri lu bawa sini, gua telepon istri lu. Enggak, saya mau di sana. Lah kenapa lu mau hidup enak di sini di Jakarta kasih rumah? Kalau saya di sini berarti lansia yang waktu itu saya kunjungi, siapa yang ngurusin siapa yang jengukin mereka kan setiap bulannya yang saya bawain beras, setiap bulannya saya bawain mie instan dan lain-lain. Oh iya juga ya. Ya udahlah. Kalau gitu lu kalau misalnya ada konten-konten ini kolaborasi ya kita. Nah, waktu itu Abaim banyak relasi konten dari saya sampai puluhan konten yang viral semua dulu. Oke. Nah, iya sinkron juga ya dengan kalau dipikir-pikir konten-kontennya Mas Baimong juga yang ada dulu, di sosialnya ya. Pas momen dulu itu 2023 itu Abaim lagi gencar banget konten sosial. Iya benar. Itu ternyata di belakangnya ada Akang juga. Guys, ternyata di belakang konten dari Mas Baimong yang dulu tuh sempat jadi highlight gitu ya, konten Baimong. Itu konten yang di Pangandaran, Anissa yang di Pulau Nusa Kambangan waktu itu yang dikasih rumah. Oh gitu. Itu viral itu sampai dan ternyata trending. Di belakangnya ada Kang Bilal ternyata guys. Waduh, emang jadi proses tuh ya Kang ya. Proses. Sangat bertahun-tahun dan lain sebagainya. Tadi untuk menghindari star syndrome-nya, Akang ingat bahwa kita itu sebelumnya dengan beberapa orang-orang ini dengan lansia-lansia dan lain sebagainya. Betul. Lanjut juga ketika di saat ada ujian datang, kita harus sabar, yakin beres ujian itu akan Allah kasih hadiah. Saya ngalamin ini sebelum ketemu Abah Imong ya, itu saya habis konten dari Pak Kenjeng Garut Waktu itu saya masih motor back tuh, mau ngonten tuh dulu mah sedih sok ngoling temen, cik motor mana nganggur tuh, saya mau ngonten kan back tuh nggak bisa jauh di jalan tiba-tiba parem kan repot. Itu nggak ada satupun. Kalau sekarang mah gampang ya, mau pinjam mobil sama teman pasti ada. Dulu ya Allah benar-benar susah. Ya udah akhirnya saya sama guru di Tasik, guru ngasih pinjem tuh motor Scoopy. Ya udah pakai, saya berangkat sendiri ke Pak Kenjeng. Ngebantu piatu sampai dapat donasi, ngebenerin rumahnya, ngebeliin HP waktu itu, pokoknya dibenahi lah. Sepulang dari situ besoknya saya itu di Salawu ditabrak truk dari belakang mental sampai 10 meter. Dan itu saya inget orang bilang maut. Saya itu udah di antara pertengahan antara hidup dan mati waktu itu. Ini ada perjalanan spiritual. Jadi di situ yang saya ingat ada satu sosok, jadi beliau nanya, mau ikut sekarang nggak, gitu kan, 3 kali nanya, mau ikut sekarang nggak, mau pulang sekarang nggak, gitu kan. Saya jawab, saya belum siap pulang sekarang, saya masih punya lansia si A, si B, si C, disebutin tuh sama saya. Ya udah, sok balik deh, sadar tuh saya, hirup kena digotong. Yang nabraknya itu ya aduh astagfirullahaladzim, pokoknya masih inget lah, masih kebayang mobil truk atau mau buat bata. Posisi saya di situ nggak tahu di lembur mana, saya dibawa ke puskesmas sampai ditelanjangin di semua, ini patah ini pokoknya. Terus saya di ampihan di keluarga dari situ ya. Cuman pas terakhir masih ada sinyal, saya kirim Sherlock ke guru. Akhirnya malamnya dijemput lah gitu. Sampai saya dinyatakan itu 2 bulan gak bisa jalan di rumah. Dan selama itu
barulah terungkap orang-orang di luaran sana tahu bahwa saya tinggal di rumah gubuk. Waktu itu. Jadi orang tuh nggak tahu selama itu saya tuh nyangkanya bunghar gitu. Nyangkanya ya rumah biasa lah, karena saya nggak pernah posting kegiatan di rumah sama keluarga juga. Ternyata pas pada jenguk, mereka pada nangis. Lihat kondisi saya terbujur, habis kegiatan sosial tinggal di rumah bilik, gubuk, bocor, kecil. Oke. Nangis semua. Ya tahan dulu. Tapi by the way, sama saya podcast ya nge-host asa karek ayeuna we ngulang ini ngadangu cerita asa lebih betah kana ngadangu cerita abi ka daripada nanya-nanya. Karena niatnya kita lillah ya. Betul. Oke. Tapi penasaran Kang tadi mau nanya itu mental kan ditabrak dari belakang. Yeah. Motor mah udah rusak kok itu. Motor mah behalnya nggak bisa dibuka, jok oke ada macelang gitu. Okay. Motor tuh hampir ke jurang. Saya tuh sedikit lagi ke jurang. Kalau nggak ada pohon itu udah pasti ke jurang. Tapi kadang karena saut-saut dari belakang tuh maut. Iya, kadang maut. Nah, di situ ya ditanya, "Rek balik ayeuna moal?" gitu. Ayo. Lu masih kebayang enggak sosoknya? Kayak gimana sosok? Ya sosoknya besar, putih. Pokoknya ya enggak bisa digambarkan, subhanallah. Dan waktu itu saya cuman usul, saya belum siap. Saya belum siap tuh bukan mau hidup untuk sendiri. Saya malah nyebut beberapa lansia itu karena kebayang lansia itu ketika saya datang, ibarat mereka itu nggak ketemu anaknya puluhan tahun, dipeluk, dicium, dikeplak, di apalah. Dan ketika saya mau pulang, beliau suka di pintu gini, yang kadirinya longok emak. Itu yang saya ingat lansia itu. Makanya saya tuh usulnya, saya mau ketemu lansia dulu, saya belum siap pulang. Nah, akhirnya kan hidup kembalilah sampai singkat cerita yang jenguk teman-teman tuh semua datang ke rumah ngelihat kondisi karena beritanya saya meninggal kan. Waktu itu beritanya saya ini parah, datanglah teman-teman sampai ngobrol. Ternyata Kang Bilal geuning kieu nya aslina hidupna geuning cenah. Kok selama ini tuh Bilal kelihatan senang, bahagia, banyak ngebantu orang. Tapi kehidupan sedih kunaon. Sampai ada temen yang punya inisiatif, dia pengen ngonten nge-review keadaan saya, tapi Allah nggak ngizinin mungkin ya. Cuman saya ingat kata guru, Cep yang sabar ya, Allah akan kasih hadiah, siapkan Cep hadiah. Karena Cep udah berjuang, Cep udah menebus. Bener 2 bulan dari situ lah baru ketemu Mbak Imong. Di situ Allah kasih hadiah. Ada wasilah lagi sebelum ketemu Mbak Imong juga kan. Ada syariatnya dulu. Iya, apa tuh? Kenapa tiba-tiba ketemu Mbak Imong tuh? Nah, waktu itu ada satu followers yang ngasih tahu dia lagi liburan ke Nusa Kambangan ke pantai, adalah satu gubuk lansia dan cucunya tinggal di situ. Akhirnya saya datangin tuh ke sana sama dia. Berangkat ke sana. Nyebrang pulau itu setengah jam, dari turun pulau itu jalan kaki itu 2 jam. Oke. Jalan-jalan hutan gitu, 2 jam saya kontenin tek. Pas beres, ternyata di situ si Anissa ini nyimpen foto Mbak Imong lagi muda di biliknya, viral lah. Sebulan kemudian ada tim ngehubungi tim Mbak Imong. Rezeki Tuhan mah kayak di konek-konekin gitu nya. Mbak Imong timnya ngehubungin, sebulan kemudian datanglah ke Ciamis, sayang dijemput. Jadi begitu naik mobil ke Tegarwong teh langsung, "Hai Cep." Nah, Mbak Imong udah tahu saya. Bareng lah konten kita. Beliau ngonten, saya ngonten sendiri, kamera ngedit sendiri, udah upload terus dah YouTube. Sampai sebulan itu bisa gajian 60 juta. Itu kan perdana YouTube bisa gajian 60 juta itu. Nah, dapet lah dari situ. Itu ya gantinya dari Allah tuh ya. Guys, benar. Ini mas saya beberapa episode, puluh episode di sini baru kali ini saya dengar. Diam aja dari tadi, saya gak banyak nanya karena emang betah ngedangukeun Nabi. Ini benar-benar dari nol. Saya baru pertama kali bercerita hal ini di podcast gitu kan. Jadi ya intinya Cep Bilal sekarang ini yang mungkin teman-teman lihat enak gitu. Ya, sebagian gitu. Prosesnya tidak mudah sampai sekarang ini. Darah-darahnya mah mungkin kalian gak lihat, yang sekarang lihat yang udah jadi gitu ya. Darah-darahnya mah dipendam sendiri itu teh. Betul gitu kan. Oke. Nah, Kang, ini masuk lagi ke pertanyaan nih. Ini baru kalau auditor ini baru pertanyaan kelima ini teh. Itu kelima sebetulnya makanya pertanyaan kedua, cuman pertanyaan 2, 3, 4 udah dijawab sama Akang tadi. Ini gimana sih Akang, kayak tadi sempet dijawab sebetulnya satu poin kayak Akang untuk bisa bertemu dengan lansia-lansia orang-orang yang
akhirnya Kang bantu tuh biasanya dari mana tuh Kang cara nyarinya? Oke. Ada yang melalui informasi, Oke. kayak yang nge-DM, ada yang memang secara dipertemukan langsung gitu kan, natural atau memang ya kalau menurut kita nggak sengaja, padahal udah skenario Allah ya gitu ya. Iya, kayak yang itu tuh yang tadi yang Ya, anak kecil ya. betul. Cuman ya kembalikan lagi ke hati gitu. Oke. Ini sinkron gak cocok nggak? Nah karena semenjak kecelakaan itu saya jadi mulai ngerem. Oh. Ngerem teh dalam arti kalau dulu kan ada konten mana gaskun. Iya, betul. Nah setelah situ ada perjalanan spiritual, jadi kayak ada yang menunjukkan arah. Jadi kalau ke sana boleh tidak? Iya, Nggak iya, boleh. iya. Boleh nggak? Ini bagus nggak? Itu udah ada kayak Oke, gitu. oke, paham. Alhamdulillah. Jadi dari situ tuh sekarang udah mulai intuisi datang, pakai hati gitu. Ini Oke. kalau kita ngebantu bagus nggak? Caranya gimana? Udah ada gitu. Jadi walaupun ada laporan dari netizen, saya cross check dulu sama tim. Ini gini. Oh, gas. Kalau enggak. Nah, kalau di jalan misalkan ketemu, kadang-kala gini ya, di jalan tuh kita lewat aja liatin, nggak terketuk nih. Pas 20 meter Kakara balik deh. Pulang lagi. Oke. Nah, intuisi itu ya. Iya, kayak gitu. Jadi lebih mengandalkan hati karena udah sering mungkin ya. Aku sering perjalanan itu, interaksi gitu. Jadi bisa ngerasain batin. Nah, di situ. Oke. Nah, berarti Kang rata-rata orang-orang yang Akang bantu nih ya. Ini berkepanjangan nggak? Hari itu dikasih besoknya atau beberapa bulan ke depan Akang cross check lagi atau gimana tuh biasanya? Berkepanjangan. Karena saya nggak mau juga ngebantu hanya sekedar ngebantu. Iya. Karena sebetulnya kalau ngebantu secara materi itu gampang. Tapi membantu mental. Nah, itu benar. Terus pengalaman, ilmu itu yang akan abadi. Betul. Saya ambil contoh banyak lah, dari sekian banyak kita ambil contoh yang terbaru lah. Mungkin wasilah ke sini juga ada Huda ya, tim dari Suara Garut itu kan ngelihat konten Huda yang di Cipanas. Jadi kalau lihat kisah Huda ini, Huda seorang piatu kan ya, dia itu punya keterbatasan fisik. Informasi dari teman gitu kan, informasi ngasih tahu, lalu saya cross check, oh ini potensi nih, kita bantu. Kembalikan lagi kan ke intuisi dan amalan si anak itu kan, rezekinya setelah viral ini rezekinya seperti apa kan, saya masrahin ke Allah kalau itu kan, karena ikhtiar saya hanya sekedar membantu memviralkan dan menginformasikan kisahnya itu kan, tugas saya di situ aja. Masalah sudah viral, dapat bantuan berapapun itu, hidupnya berubah kayak apapun itu, kembali lagi ke rezekinya kan. Oke. Akhirnya waktu itu dikontenin, viral lah. Nah, setelah viral, saya kunjungi sambil menyerahkan uang donasi selama 3 hari. Saya tanya, ini mau gimana? Ketika udah dapat uang donasi, mau saya bantu itu mau gimana? Mau bikin warungan? Ya itu solusinya gitu. Kalau cuman kita kasihin, saya pergi, dia nggak akan berubah, akan tetap jalan. Ketika yang ditakutkan udah viral dapat donasi, lalu masih jalan ketemu orang follower saya, loh kok Abila kan udah dibantu sama Abila, tapi kok masih jalan kaki? Iya. Berarti Abila nggak ini dong, nggak melanjutkan. Nah itu yang nggak. Jadi saya didik dulu, udah kamu harus punya tempat, kamu harus jualan di tempat, nggak boleh keliling. Udah supaya kamu nggak ini, saya Abilal buatan akun TikTok, nanti biar live. Followers gampang, nanti Abilal carikan followers biar di tag terus kan, followersnya sampai Huda mah akun belum dibuat, akun baru dibuat, belum upload video udah ada followers. Karena pas bikinnya itu lagi live kan, saya bikin nih, belum ngupload video, followers udah 100 orang yang follow. Upload satu video baru 5 menit udah 500 follower. Cepet dia naiknya. Naiknya gitu kan. Nah udahlah gitu, oh berarti harus beli HP. Ya udah saya mikir lagi panjang, ada uang nggak ya? Oh ada uang, ya udahlah kita pakai dulu, beliin HP sekalian. Jadi sekarang tuh udah punya tempat tinggal, punya warung, punya mental, punya penghasilan dari warung juga, punya penghasilan dari medsos juga. Oke, yang donasi juga bisa langsung. Oke, starter pack-nya udah memenuhi sekarang Huda ya. Iya. Mudah-mudahan Huda kamu konsisten, mudah-mudahan kamu tidak lupa ya jasa Kang Bilal ini nih. Karena kan saya ingat cerita Rasulullah dulu kan, ketika ada seorang seorang tukang tebang, jadi seorang pengemis datang ke beliau minta, Rasul kan nggak ngasih, Rasul malah ngasih kampak. Kasih kampak sama Rasul dipantau 3 minggu tuh, ini gimana perkembangannya.
apakah si kampak itu menghilang, apakah dia itu mencari kayu untuk dijual, dan ternyata si pengemis itu malah jadi banyak yang nyuruh kayu, jadi kaya lah intinya mah gitu kan. Jadi kaya, banyak lah cerita-cerita kayak gitu kan. Nah, saya juga maunya gitu, ngasihnya pancingan bukan ngasih ikan. Tapi dikelola, dipantau, jadi nggak los aja. Kan banyak juga, mohon maaf sebelumnya yang kita bantu kasih 3 hari kemudian pasti tanya uang habis. Ada. Boy banyak. Oke. Habis dibayar hutang, ada yang minjem saudaranya, akhirnya turun lagi ke jalan. Nah itu kalau ada orang kayak gitu, ini respon dari Akang dan tim kayak gimana tuh misalnya? Kalau saya sendiri sih gini, yang penting udah berusaha, mentalnya itu kembalikan ke dirinya sih ya. Karena yang saya pikirin gini, kalau saya fokus ke satu itu mengganggu ke aktivitas yang lain. Iya benar-benar ya, masih banyak ya udah. Karena banyak lah sekarang yang mohon maaf nih, kayak mereka itu jualan hanya sekedar background supaya dikasihani. Banyak yang udah kita tolong. Pas saya udah upload, udah dibantu loh sama anu. Oh iya ya. Oh tapi ya terus menyesal Abila udah ngebantu si kakek itu? Tidak. Biarkan deh itu rezeki si kakek itu. Cuman jadi pelajaran buat saya. Untuk memilah dan memilih lagi nantinya. Dan saya yakin setiap satu peristiwa yang terjadi itu tidak luput dari kehendak Allah. Udah loss. Jadi saya udah nggak beban apapun, maupun uang yang udah dikeluarkan maupun udah di waktu udah nggak apa-apa, udah berarti rezeki si Bapak. Oke, guys, saya mah menyimpulkan dari topik obrolan kita selama kurang lebih udah berapa menit, Kang Isan? Udah 40 menitan kita. Udah 40 menitan kita ngobrol. Ada yang saya simpulkan itu adalah kalau kita kerja, kalau kita beraktivitas melibatkan Allah, melibatkan Tuhan, insya Allah rezeki dan barokah. Dan bekerja melibatkan Tuhan ini bentuk wujud nyatanya adalah Kang Bilal. Tepuk tangan. Pokoknya inspiratif banget lah pokoknya dari tadi. Cek aku mah dari tadi diam aja lah, ngedengerin aja cerita-ceritanya, nggak banyak nanya. Oke, sekarang kita skip dulu Kang dari obrolan konten, dari obrolan sosialnya, kita masuk ke tadi kan ada tadi sedikit saya dengar deh Akang bilang saya kalau pakai matematika manusia saya nggak sekolah, saya agak apa, mana mungkin bisa. Nah makanya saya mau nanya, emang Akang terakhir pendidikan di mana coba? Saya itu sampai kelas 2 SD ya. Sampai kelas 2 SD? Enggak, kurang enggak lebih. SMP enggak? Enggak. Jadi memang karena dulu orang tua berpisah, jadi saya terlantar, saya tinggal ada sama uwa, sama nenek. Jadi enggak sekolah lah, intinya enggak ada biaya juga. Jadi cuman kayak ikut ke Jakarta dulu, cuman cuci piring, jualan somai. Jadi kalau mau uang jajan tuh saya harus nyuci piring, harus dulu bantu-bantu, atau harus jualan layangan dulu, atau mau rolang layangan, tamun hasilnya dijual ke babaturan. Kayak gitu, hal-hal gitu. Jadi dari kecil pas kelas 2 SD pun saya tinggal tuh bukan sama orang tua, tapi sama uwa lain lah gitu, jauh gitu. Jadi kalau ke sekolah itu harus jualan es dulu. Kalau mau jajan itu harus jualan es lilin ya, harga 100 perakan dulu mah gitu. Dari 10 laku itu saya dapat 300 perak. Biaya sekolah saya biaya sendiri dulu itu dari kelas 2 SD. Saya nggak kurang nggak lebih sekolah. Tapi alhamdulillah saya pernah jadi guru SMK. Pernah jadi guru SMK, jadi pemateri. Ngajar apa guru SMK? Kesenian. Kesenian. Saya dari budaya. Basic saya di budaya. Basicnya di budaya. Budaya sebelum jadi konten kreator itu budaya seniman. Nah biasanya apa? Lebih ke apa? Pemain musik atau apa? Saya bisa membuat 10 alat musik dari bambu. Itu otodidak, natural. Nggak ada yang ngajarin. Suling apa aja tuh? Suling, karinding, celempung, ya hal-hal dari bambu. Mainnya bisa tapi? Mainnya bisa. Dan emang. Terus sebelum konten itu ya di situ. Hidup saya kayak manggung-manggung gitu kan. Acara-acara. Senang berkesenian gitu ya. Siap. Dulu saya nggak lepas dari ikat kepala sama tangan ya. Wayang-wayang sok nonton tuh wayang berarti hal gitu, kesenian. Jadi saya diangkat jadi guru itu karena waktu itu ada satu guru SBK. Beliau, SBK. Beliau nggak bisa ngajar instan karena kesibukan pekerjaan. Nama di sekolah nama beliau, tapi saya ngajar. Gajinya buat saya. Gaji sebulan tuh kalau nggak salah 180.000. Tahun berapa itu? 2018. Itu 180.000. Jadi kalau dari rumah itu karena mudun, jadi motor tuh nggak dinyalain, ngirit bensin, cek sampai jalan raya gitu. Skip sedikit ini mah dari apa? Dari aktivitas Akang di sosial, terus sempat ngajar menurut Akang di tahun sekarang nih. Gaji guru sebulan 180.000 make sense tidak?
tidak. Cuman Allahu gini, Akbar. cuman gini, ya makanya kita nggak bisa ngandelin hidup itu Hanya dari satu dari profesi. satu profesi. Ya, oke. Ya. Jadi harus saya sebagai konten kreator pun sekarang nggak bisa ngandelin dari hasil dari konten, harus punya bisnis. Ya, ya. Ini juga tips buat teman-teman sekarang mungkin yang saat ini sudah menemukan titik di mana mudahnya dapat uang. Gampang loh dapat uang sekarang itu dari konten tuh. Konten-konten sekarang tuh gampang mau dapat uang jutaan, ratusan juta tuh gampang. Apalagi fenomena 5 bulan ke belakang itu ada satu orang sebulan bisa 500 juta. Cuman ya tadi kalau nggak bisa ngelolanya nggak jadi apa-apa. Makanya bisnis. Nah, jadi emang secara obrolan tadi kita dari mulai ngobrolin konten Akang, ketemu orang-orang itu udah sangat menarik. Saya betah ngobrol itu. Tapi karena waktu tidak terasa ya kita ya. Udah hampir mau zuhur juga ya. Iya, Nah, betul. ini saya mau ke topik terakhir aja dari perjalanan Akang dulu dari 2015 sampai hari ini, pada akhirnya alhamdulillah menemukan titik di mana oke, akhirnya saya punya kru, saya udah mulai pondasinya udah aman dan lain sebagainya, sampai kalau nggak salah tadi saya dengar di belakang itu sudah punya yayasan sendiri. Ya, alhamdulillah. Nah, boleh tuh diceritakan sedikit yayasannya itu bergerak di bidang apa dan lain sebagainya. Yayasan itu saya punya yayasan karena kan kalau bergerak di bidang konten sosial tetap harus ada backup ya. Secara hukum lembaga. Makanya saya membuat yayasan. Yayasannya Gema Loka Mandala, itu bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Jadi pendidikannya ada sekolah PAUD, terus sosialnya udah jelas, saya kegiatan sosial. Terus setiap hari Minggu di halaman rumah itu ada pohon bambu, ada kegiatan Ahad Ngababat, di mana di situ saya ngababat, niatnya tuh ngababat dari kebodohan, kemalasan. Terus era sekarang anak-anak kan di hari Minggu mungkin ada yang seharian main gadget. Makanya saya panggil tuh semua orang tuanya, sok titipin anaknya ke sini, ke Ahad Ngababat di yayasan saya. Setiap hari Minggu dari jam 9 pagi sampai zuhur. Itu ada pegiat yang mendampingi teman-teman, ada yang sedekah ilmu, mau bisa bahasa Inggris, mau ngelukis, mau menari, mau alat musik tuh ada difasilitasi gratis. Siap. Jadi karena tadi flashback tadi, saya dulu mau belajar itu bukan dari dapatnya bisa sampai sekarang saya ini, ternyata dari alam. Dari perjalanan. Dari perjalanan proses lingkungannya. Jadi mohon maaf, bukan berarti mengucilkan sekolah formal. Sekolah formal harus, tapi sekolah alam dan sekolah pengalaman itu juga harus. Nah, tambahannya di situ. Makanya adalah Ahad Ngababat. Sehingga ya mudah-mudahan yang di sekolahnya hanya terbatas belajar secara formal, di situ dia bisa mengekspresikan, lebih mengimajinasikan apa yang selama ini anak-anak ini pengen gitu kan. Misalkan si anak kan pengennya ngelukis, tapi dipaksa di sekolah harus olahraga, nggak bisa juga. Nah kalau di ini mau ngelukis didampingi sama yang ahli. Ada ya praktisinya langsung. Dan itu orang-orang yang itu tuh yang sedekah ilmu. Jadi saya hanya menyambungkan yang mau sedekah ilmu dan yang mau menerima di situ. Oke. Jadi udah sangat, sekarang udah komplit lah katakan ya. Secara alat tempurnya udah ada, yayasannya udah ada. Tadi Gema Loka Mandala. Gema Loka Mandala. Terus untuk channel YouTube Akang barangkali. Channel YouTube Gema TV. Gema TV. Jadi buat warganet semua yang mau lihat konten-konten Kang Bilal nih, perjalanannya seperti apa, itu bisa dicek di Gema TV, YouTube Gema TV. Oke, Akang hatur nuhun pisan sudah berbagi cerita, berbagi ilmu. Masih banyak sebetulnya ya kita wawancara. Sebetulnya masih banyak, cuman kan ini kalau kita 3 jam di sini itu itu live streaming lomba catur biasanya. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dengan Kang Bilal di episode selanjutnya, dan mudah-mudahan kita dari Suara Garut sehat-sehat Akang. Amin. Sing lancar-lancar rezekina. Sekarang juga saya mau lanjut ke Garut Selatan lagi, ke Pakenjeng. Sama mau ada nemuin orang juga. lagi. Oke, tuh. Sekarang mau ke Pakenjeng lagi, kita doain Kang Bilal mudah-mudahan tetap sehat. Amin. Lancar terus rezekinya, mudah-mudahan terus bisa menolong orang Akang. Amin, insyaallah. Pesan terakhir untuk para konten kreator. Terakhir sebelum meninggal. Sebelum tutup closing. Sebelum closing podcast ulah waka. Untuk konten kreator Gen Z ini, pesan terakhir. Ya buat teman-teman konten kreator Gen Z, kalian harus sadar dari mana rezeki didapat. Jangan lupa ada hak orang lain yang kalian terima. Kalau mau bertahan eksistensi, penghasilan, sering-seringlah berbagi, membahagiakan orang lain. Hasil yang kalian dapat itu ada hak orang lain. Dan
Karena gini, kita tidak akan pernah tahu nih kebaikan mana yang Allah terima. Satu-satunya yang bisa membuat kita bertahan dalam hidup adalah berbuat kebaikan. Di mana ada kesempatan melakukan kebaikan, lakukan. Dan sedekah itu yang akan membuat hidup menjadi berkah. Amin. Oke, Kang Bila, tepuk tangan. Terima kasih Warginet, mudah-mudahan teman-teman semua terus betah di sini mantengin konten-konten kita. Dan saya juga tidak lupa berterima kasih yang pertama untuk Agrafana Furniture. Ini Kang yang punya yang dekor ini, Agrafana Furniture. Terus ada juga dari Garut Souvenir ini untuk beberapa aksesoris kita. Lalu terima kasih juga buat Asga Tour, ada Asga Umroh, dan ada rental aja. Nah, buat teman-teman yang banyak sekali kebutuhan, ini mau butuh ini itu bisa tuh ada rental aja. Itu di daerah kota mau ke Maktal, pokoknya belah dinya lah rental aja, keren memang, mantap pokoknya. Dan buat teman-teman semua buat Warginet yang mau menyampaikan aspirasinya, keluhannya atau apapun, di jalan ketemu apa mau disuarakan, langsung hubungi nomor di bawah ini, oke? Terima kasih, saya Jidan Olay, dan dari ini Kang Bilal pamit undur diri. Mudah-mudahan ketemu di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.